Yang remet enggak? Ada yang remet. Berapa remet? Aku Udah ada yang bagi nilai, bagi raport ya? hari Jumat, Kak. Bagi raportnya. Oh, hari Jumat ini ya? Habis bagi raport libur berapa lama? 1 bulan. Wih, Sama, Kak. ya kali libur 1 bulan. Kemana tuh libur 1 bulan? Aku ke Semarang, Kak. Kemana? Ke Semarang. Ke Semarang. Oh, dari Semarang ya? Orang Semarang ya? Udah 18.21, kita mulai aja ya. Oke, yuk kita berdoa. Oh, nanti agak putus-putus. Soalnya internet saya lagi nggak gitu bagus nih. Ya, sinyalnya nggak bagus, nggak apa-apa, lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan ya, Dev, Adrian. Yuk kita berdoa nanti. Siapa yang berdoa ya? Clay, berdoa Clay. Berdoa mau mulai, yuk. Bentar, Kak. Ya, gampang aja. Yuk. Nggak bisa, Kak. Aduh. Masa nggak bisa, doa mau mulai aja. Ya udah deh, Kak. Hah? Ayo teman-teman kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan, hari ini kita semua ingin Zoom ibadah Tuhan dan semoga Kak Yudi bisa mengajari kami lagi dan membimbing ke Tuhan dan ya semoga ini berjalan dengan baik. jalankan dengan baik. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Sekaku-kaku, gak? Sekaku-kaku. Aku ya, harus lebih banyak latihan berdoa ya. Oke deh, nggak apa-apa. Terima kasih, Clay. Hari ini Kak Yudi mau ajak kita merenungkan, sharing ya. Kemarin yang hari Minggu ke gereja siapa? Oh, Adrian ke gereja ya. Yang lain? Yang lain gereja enggak? Tidak tahu gerejanya di mana. Oh, nggak tahu gerejanya di mana. Gerejanya di WTC, di Ruko Boulevard. Tapi kan nggak tahu jalan kemana. Oh, nggak tahu ya. Ezekiel tinggal di mana? Di Tangerang. Tangerangnya mana? Daerah mana? Pamulang? Bintaro? Serpong? Bintaro. Oh, Bintaro. Ya jauh ya dari ini ya. Ya udah online aja deh. Oke lah, kita share dulu yang ini. Tetot. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, kita mau press and play, get in the mix, part 2. Bagian kedua, kita mau bahas tentang percaya. Percaya diri, belajar melihat diri sendiri seperti Tuhan melihat. Ya, minggu lalu kita sudah belajar kita percaya diri karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ciptakan kita seperti gambarnya, kita jadi percaya diri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya diri, kita melihat rencana Tuhan buat hidup kita. Pasti rencana yang terbaik.
Gitu ya. Pasti rencana Tuhan, ayat hafalannya mano ayat hafalannya yo. Tunggu. Ya, nih. Kita baca dulu ayat hafalannya. Ada yang udah hafal? Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Itu Farel kemarin pakai gerakan. Masih ingat nggak? Masih. Coba. Nih ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Iya, Farel hafal ya gerakannya gitu tadi. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, Mazmur 27 ayat 13. Diapalinnya? Kita mau lihat kebaikan Tuhan buat hidup kita. Ya. Jadi saya sudah hafal. udah hafal, keren. Ya udah. Coba hafalin. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Iya, good. Ya. Oke. Ya. Nanti ini kita mau belajar dari Yosua. Nah, nanti kalian boleh baca ceritanya ada di Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ini kisahnya begini. Jadi bangsa Israel. Ini dia yang itu ya, Kak, yang mecahin tembok-tembok. Mecahin tembok? Tembok yang mana? Tembok negeri apa itu? Yeriko. Ya, jadi bangsa Israel, Musa udah meninggal. Sekarang dipimpin sama siapa? Penggantinya Musa? Yosua. Ya, Yosua. Yosua memimpin, tapi Yosua ini masih suka minder, takut. Karena Yosua nggak sehebat Musa. Karena Yosua itu dulu cuma hamba. Hamba itu apa ya? Ya pengawal, asisten pribadinya Musa yang suka bawain tongkatnya. Waktu Musa ngangkat tongkatnya turun, Yosua yang megangin gitu ya. Jadi Yosua itu nggak pede karena nggak sehebat Musa gitu ya. Nah, setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka di depan mereka itu ada namanya kota Yeriko. Nah, kota Yeriko itu temboknya tebel, tembok pagar kotanya itu tebelnya setebal jalan raya karena bisa dilewatin kereta. Wih, berarti tebel sekali ya. Tahu, Kak. Tuh, Kak. Ya, bagaimana yang diperintahkan Tuhan, Kak? Iya. Ini kan ada 7 hari, dia disuruh 7 hari mengelilingi. 1 sampai 6 hari itu dia mengelilingi 1 putaran setiap harinya. Tapi yang hari yang ke-7 ini dia memutari tembok khusus 7 putaran. Wih, betul. Terus akhirnya? Akhirnya tembok itu roboh. Iya, betul. Nah, setelah Musa digantikan Yosua. Yosua suka takut-takut. Nah, ketika menyeberangi Sungai Yordan, itu mereka menyeberangi di sungai yang kering. Caranya gimana? Beda sama Musa. Kalau Musa mengangkat tongkatnya, kalau Yosua menyuruh yang bawa peti perjanjian, tabut perjanjian berjalan di depan. Nah, ini gambarnya ketika mereka berjalan di jalan yang kering. Jalan yang kering di sungainya terbelah. Itu kayak di bangsa Israel. Terus mereka berjalan di sini. Nah, mereka mengumpulkan batu-batu sebagai tanda. Mereka sampai di seberang udah. Tapi di depan mereka sekarang ada tembok yang besar, yang tebal. Kira-kira digempur pakai bom juga nggak akan meledak itu temboknya karena bisa dilewatin jalan kereta. Kalau sekarang bisa dilewatin mobil itu keliling temboknya. Jadi tebal sekali ya. Nah, Yosua merasa gemetar, merasa takut. Aduh, mana mungkin aku bisa ngalahin tembok Yeriko. Temboknya tebal banget.
ditimpa pakai tombak nggak mungkin, pakai panah nggak mungkin. Zaman itu belum ada bom, mungkin bom juga nggak bisa meruntuhin temboknya gitu ya. Terus gimana dong? Nah, ketika Yosua merasa sedang ketakutan, tiba-tiba datang satu malaikat bercahaya, badannya kotor gitu ya. Lalu dia bertanya, "Hai, salam." Lalu Yosua udah siap-siap bawa pedang nih. Siap-siap bawa pedang. Terus Yosua bertanya, "Kamu lawan atau teman?" gitu ya. Kawan atau lawan? Lalu ketika malaikat Tuhan tadi, jadi malaikat Tuhan tuh nggak kayak yang digambar di foto-foto gitu ya, cantik, mungil, bawa panah, bukan. Malaikat Tuhan adalah malaikat yang ini panglima bala tentara Tuhan ini malaikat yang perkasa, kuat, besar. Dia bawa pedang. Yosua mau lawan dia, lalu ditanya, "Kamu lawan atau kawan?" Terus malaikat ini bilang, "Aku adalah panglima bala tentara Tuhan." Wih, keren ya. Panglima bala tentara Tuhan bercahaya. Yosua ketakutan, lalu Yosua sujud di hadapan panglima bala tentara Tuhan ini. Nah, dari situ Tuhan mau menguatkan Yosua bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan sudah pilih Yosua, sekalipun Yosua hanya seorang hamba, seorang pelayan, Yosua pasti bisa memimpin bangsa Israel dan mengalahkan kota Yeriko dan merobohkan tembok Yeriko. Wah, jadi panglima bala tentara Tuhan tadi memberi kekuatan kepada Yosua supaya Yosua jangan takut. Ya. Nah, setelah malaikat itu pergi, Yosua diperintahkan Tuhan untuk membangun barisan. Seluruh bangsa Israel berbaris mengelilingi tembok Yeriko tanpa boleh berbicara. Bayangin orang segitu banyak harus silent, harus diem. Mengelilingi tembok Yeriko. Ini dia kayak begini nih bentuknya. Tuh, ini bangsa Israel nih kecil, banyak sekali, tembok Yeriko-nya segede itu. Wah. Lalu mereka disuruh baris keliling tanpa mengeluarkan suara sedikit pun saat hari pertama. Sesudah selesai keliling, mereka balik ke kemah mereka. Hari kedua keliling lagi. Hari ketiga keliling lagi. Hari keempat keliling lagi. Wah, itu orang-orang Yeriko pasti udah nonton, langsung ngomong mereka, "Ih, orang gila. Muter-muter di keliling tembok gua. Tapi nggak ngomong apa-apa. Ih, orang gila," gitu ya. Mereka berpikir bahasa Israel ini gila kali ya. Ya, tapi mereka nggak peduli. Hari berikutnya keliling lagi. Mungkin sudah ada yang lemparin batu lah, mau yang lemparin apalah. Mereka nggak boleh balas, nggak boleh komen, nggak boleh apapun. Mereka harus terus kelilingin tembok itu. Mereka mengelilingi tembok itu. Hari berikutnya lagi, hari ke-6 lagi, selama 6 hari. Wah, setelah hari ke-7, Yosua bilang begini, "Kita sekarang berubah. Yang di depan tabut perjanjian, para imam bawa trompet gitu ya di depan. Hari ini kita akan kelilingi lebih banyak dari kemarin. Kalau kemarin cuma 1 kali 1 hari, sekarang kita akan keliling 7 kali. Pada keliling yang ke-7 nanti semua harus berteriak, berseru, tiup trompet, gitu ya. Jadi mereka keliling 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Orang-orang di Yeriko mungkin udah bilang, orang gila ya, kemarin keliling 1 kali, sekarang kelilingnya lebih banyak nih. Berapa kali mereka mau keliling? Gitu ya. Nah, pada keliling yang ke-7, mereka berseru, menyanyikan nyanyian pujian sambil meniup trompet. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada bom, nggak ada bom nuklir, nggak ada petir. Tiba-tiba itu roboh tembok yang setebal itu, dan akhirnya mereka menang. Ya. Iya. Biar nggak coret-coret. Siapa yang coret-coret?
Nah, ketika tembok ini roboh, mereka berperang dan mereka menang. Lalu ada satu keluarga yang diselamatkan. Keluarga siapa? Ada yang tahu? Kak Yudi dulu pernah cerita nih, keluarga siapa nih yang diselamatkan? Keluarga Rahab. Kenapa diselamatkan? Karena Rahab membantu pengintai bangsa Israel, melindungi mereka, ya. Dan Tuhan berjanji akan menyelamatkan satu keluarga ini ketika Yeriko dihancurkan. Nah, benar kan? Tuhan memberi kemenangan, temboknya rontok, runtuh. Rencana Tuhan itu yang terbaik, rencana Tuhan nggak pernah gagal. Rencana Tuhan memilih Yosua tidak akan gagal, sekalipun Yosua menganggap dirinya kecil, seorang hamba, tapi Tuhan sudah menyertai dia, memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, adik-adik, kita juga Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita, ya. Rencana Tuhan adalah rencana terbaik dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Gitu ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Coba siapa yang punya cita-cita? Ezra, cita-cita mau jadi apa? Jadi sepak bola di pemain sepak bola ya. Lupa Kak Yudi tempatnya di mana? Ya, nggak apa-apa. Ezekiel pengen jadi apa? Pemadam kebakaran. Apa? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Simon pengen jadi apa? TNI, Kak. Oh, TNI, tentara. Ya. Jeremia pengen jadi apa? Polisi, Kak. Wih, Pak Polisi. Jadi apa? Adrian pengen jadi apa? Arsitek. Arsitek. Josephson tadi pengen jadi apa? Insinyur robot. Wih, insinyur robot. Kalau Adrian bangun bangunan, kalau Josephson pengen bikin robot. Clay pengen jadi apa, Clay? Cita-citanya? Jadi chef. Hah? Chef. Wih, hobi masak nih berarti ya. Nanti masak yang enak ya. Kalau buka resto kabari Kak Yudi ya. Biasanya kalau lapar ya masak sendiri. Ih, masak sendiri keren loh. Farel pengen jadi apa, Farel? Pilot, Kak. Pilot. Wih, harus tinggi ya. Wih, sering berenang biar tinggi. Dave masih di jalannya. Dave pengen jadi apa ya? Siapa yang belum? Peter pengen jadi apa? Cita-citanya? Pendeta, Kak. Wih, jadi pendeta nih. Keren. Gilbert, pengen jadi apa, Gilbert? Polisi, Kak. Pengen jadi polisi juga. Siapa tadi mau jadi polisi? Jeremia juga ya. Rafael Timothy, pengen jadi apa nih? Rafael 4B ini siapa? Rafael Panjaitannya. Rafael. Iya. Pengen jadi apa nih kalau sudah gede? Aku Kak. Ya, pengen jadi apa kalau gede? Jadi apa? Jadi apa? Cita-citanya? Dokter. Oh, dokter. Joseph second, Joseph Kenzie pengen jadi apa? Kemarin Joseph pengen jadi apa ya? Hah? Arsitek. Oh, arsitek juga. Oh, banyak yang pengen jadi arsitek ya, karena sekarang banyak orang bangun rumah, bangun gedung ya. Oke. Oke, itu semua cita-cita kalian itu ada sama dengan rencana Tuhan atas kalian ya. Nah,
Gimana Kak supaya cita-citaku berhasil? Apakah Tuhan punya rencana juga dengan sama seperti cita-citaku? Bisa jadi cita-cita kita adalah rencana Tuhan ya. Dan kita baca dulu ya dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Coba siapa yang bisa baca Yeremia 29 ayat 11. Nih janji Tuhan buat rencana kita nih, buat cita-cita kita. Apa yang kita baca? Coba yang bawa Alkitab. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Siapa yang bisa? Coba baca. Farel. Tunggu Kak, lagi nyari nih. Oh, belum ketemu. Udah Kak. Ya, baca yang kencang. Bapakku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu ya. Jadi, kamu punya cita-cita, Tuhan punya rencana. Kalau kamu berjalan sesuai kehendak Tuhan, pasti rencana apa cita-citamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan rencana Tuhan itu yang terbaik, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, ini Kak Yudi kasih tips nih sebelum berakhir nih ya. Tipsnya apa Kak? Tipsnya doakan cita-citamu supaya digenapi oleh Tuhan. Keren kan? Didoain Kak, aku pengen jadi dokter, ya didoain. Nanti Tuhan buka jalan. Gitu ya. Dulu Kak Yudi waktu SMA cita-citanya pengen keliling Indonesia, pengen jadi penginjil. Wah, ternyata tercapai, sudah keliling Indonesia gitu ya. Ya, kalian juga bisa didoain terus. Bila perlu dicatat. Kak Yudi dulu catat di halaman depan Alkitab, pengen jadi penginjil, ditempel terus didoain setiap hari. Ya. Jadi nanti Tuhan akan wujudkan cita-cita kita. Kita doain, kita minta terus sama Tuhan. Tuhan siapkan biayanya, Tuhan siapkan tempatnya, jalannya, semua Tuhan siapin supaya tercapai ya rencana Tuhan. Pasti kalau tujuannya baik, pasti baik ya. Karena tidak ada yang cita-citanya nggak baik kan? Nggak ada kan cita-citanya jadi maling, jadi penjahat, nggak ada kan? Semua cita-cita baik. Nah, dalam Efesus juga dibilang kalau Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik. Jadi doain cita-citanya setiap hari. Pak kan masih kecil, nggak apa-apa. Justru dari kecil didoain supaya persiapannya panjang. Itu tips yang pertama ya. Yang kedua, tipsnya adalah belajar yang rajin. Tuhan akan menggenapi rencana kita kalau kita juga bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti Tuhan siapkan keperluannya. Kita siapkan diri kita, belajar. Belajar nggak harus pas lagi mau ulangan. Baca setiap hari, belajar dari mana saja sekarang bisa ya, untuk menambah pengetahuan, untuk membuat kita jadi ahli, jadi pinter gitu ya. Yang suka main musik, lihat di YouTube yang main-main musik. Yang suka main bola, lihat di YouTube yang suka main bola. Gimana caranya supaya main bolanya keren, gitu, bawa bolanya keren. Gitu ya. Jadi itu belajar. Gitu. Pengen jadi pilot, gimana supaya jadi pilot yang baik. Nah, sekarang bisa gampang ya, daripada nonton yang nggak benar, mending nonton yang bisa mendukung cita-cita kita. Kak, aku mau jadi arsitek. Wah, dari kecil nontonnya video-video tentang arsitek. Ini bangunannya terbuat dari ini cornya pakai cakar ayam gitu ya. Jadi kita bisa ngerti dari kecil belajar. Nah, nanti kalau ternyata ahli, pintar, wah jalannya sama Tuhan dibuka. Dibuka rencana Tuhan yang terbaik itu terwujud dalam hidup kita, gitu ya. Jadi hari ini seperti Yosua, Tuhan tidak pernah gagal mengangkat Yosua walaupun dia seorang pelayan. Karena Yosua itu berharga. Ya, Yosua jadi percaya diri karena Tuhan menyertai dia. Kamu juga bisa percaya diri
Karena Tuhan menyertai kamu mencapai cita-citamu tadi. Jangan pernah minder, jangan merasa kecil hati. Bagaimanapun keadaan kamu, setiap rencanamu dan rencana Tuhan, kalau kamu ikuti firman Tuhan, maka rencanamu akan digenapi sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, oke. Ada yang mau nanya dari sharing kita hari ini? Ada yang mau cerita nih, cita-citanya? Nah, kenapa pengen jadi dokter? Kenapa pengen jadi arsitek? Ada yang mau bercerita? Ayo, Kayu ditunggu. Ada yang mau cerita? Kenapa? Kenapa Clay pengen jadi chef? Aku mau jadi pilot karena mau keliling dunia. Wih, kayak lo mau keliling dunia. Aku Kak. Kenapa? Ya karena kalau aku menjadi pemadam kebakaran aku mau Dulu menyelamatkan kan semua orang. aku kerja Untuk menangkap ular. Iya. di apa tuh di kafe. Nah, jadi saya lihat bapak saya masak, ya jadi saya ya Kak. Gitu ya. Ikutan Bapak isi. masakannya enak ya? Enak. Wih, keren ya. Ya, jadi dia pengen masak yang enak seperti papanya. Kalau Ezekiel tadi ya, yang mau jadi pemadam tadi siapa? Mau nangkap ular. Ya, karena di komplek-komplek banyak ular sekarang, termasuk di dekat rumah Kayu di malam-malam ada ular gede di depan rumah. Nggak ada yang berani nangkep. Kucingnya Kayu di yang... Aku lebih parah Kak, di depan pintu langsung ada ular kobra. Waduh, horor. Siapa tadi yang pengen jadi dokter? Kenapa pengen jadi dokter? Siapa tadi yang pengen jadi dokter ya? Ini jadi artis. Oh, jadi artis. Ayo kita foto dulu. Ini mumpung ngumpul nih 15 orang. Wah, sudah keluar satu. Tadi ya udah kita foto aja. Siap. Buka kameranya. 1, 2, 3. Oke, tak kirim dulu ke Kaneti. Sekali lagi ya. Rafael buka 1, 2, 3. Ya udah. Yo tadi yang mau berbagi lagi. Kenapa pengen jadi dokter? Siapa tadi pengen jadi dokter, Pak? Oh iya, Jeremia. Kenapa pengen jadi polisi? Menangkap penjahat. Bukan polisi Kak, salah ngomong tadi Kak. Oh, pengen jadi apa jadinya? Jadi arsitek Kak. Oh, arsitek juga. Kenapa pengen jadi arsitek? Dan sukanya gambar denah rumah sih Kak. Oh, jadi mau bangunin rumahnya kayak Karena ya? kalau ada yang jadi arsitek dia suka belajar matematika. Nanti mau bangunin rumahnya Kak Yudi ya? Siap Kak. Oke, cita-citanya keren-keren. Terus belajar ya, yang rajin ya. Wah, kamera Kak Yudi mati sendiri loh kadang-kadang. Aneh ini. Ya udah deh. Yuk kita berdoa. Semua udah lulus ujiannya. Kita berdoa supaya hasilnya bagus, rapotnya bagus, dan naik kelas semua. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami udah sharing-sharing. Kami menjadikan kami anak yang hebat. Tuhan punya rencana yang baik buat kami, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami percaya itu semua seperti janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik, rencana damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian mereka masing-masing. Kami percaya nilai-nilai yang bagus akan mereka dapat, dan mereka semua boleh naik kelas Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa buat Ezra, buat Joseph Sian, buat Clay, buat Adrian, buat Farel, Jeremia, Ezekiel, Dave, Simon, Caleb, Rafael Timothy, Rafael Panjaitan, Gilbert, Joseph, Kenzi. Tuhan kau memberkati. Juga teman-teman yang nggak datang, Tuhan kau berkati. Berkati papa mama kami semua dalam pekerjaan usahanya Tuhan, supaya semuanya mereka tetap berhasil,
dan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak sepanjang minggu ini, bahkan liburan kami, rencana kami untuk liburan kemanapun, Tuhan menjagai, melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan dan terimalah berkat, segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kak Yode. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yode. Terima kasih Kak Yode. Mau jadi dokter. Ya, oke, dadah.